جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa fihi aydan anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril wa fil musnadi وفي المسند أحسن الله إليك. وفي المسند من حديث البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكث به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله وفي المسند من حديث البراء بن عازب. dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Al-Bara bin Azib, beliau berkata radhiyallahu anhu, dan ini cerita yang cukup panjang tentang masa depan kita, ikhwah. Hadis yang harusnya diketahui oleh setiap dari jiwa, karena tidak ada di antara kita melainkan pasti mengalami salah satu dari kedua pilihan ini. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kami telah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengantarkan jenazah seorang pria dari kalangan Ansar. Artinya pria di Madinah. Fantahayna ilal qabri walamma yulhad. Dan kami kemudian berhenti di kuburan tersebut dan sedang digalikan liang lahatnya. Ya, jadi sedang digalikan liang lahatnya, lagi digali itu kuburannya. Fajalas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulah. Kemudian Rasulullah SAW duduk, mungkin duduknya sambil jongkok atau sambil duduk, ya menduduki batu atau semisalnya. Wa jalasna haulahu, dan kami duduk di sekitar beliau alaihi salatu wassalam. Ka'anna ala ru'usina at-tayra, seolah-olah di atas kepala kami itu ada burung. Di atas kepala kami ada burung. Artinya apa, ikhwan?
Artinya para sahabat itu terdiam begitu, seolah di atas kepala ada burung. Jadi kalau misalnya di atas kepala kita ada burung, kita diam gitu, jangan sampai burung itu terbang. Jadi diam aja gitu. Ya. Wa fi yadihi 'udun yankuthu bihi fil ard. Di tangannya ada 'ud, yaitu sebatang kayu yang beliau sedang mencabik atau mencarik-carik tanah tuh mengkorek-korek tanah, ya. Farafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya setelah ini. Terus rafa'a ra'sahu. Faqal ista'idhu billahi min 'adzabil qabr marrataini aw thalatha. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Itu beliau mengucapkannya 2 kali sampai 3 kali. Ista'idhu billahi min 'adzabil qabr. Ya. Baik, istamir. وبه قال ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم شمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول اخرجي أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة أحسن الله إليك فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيسعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من ملائكة السماء إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه إلى الأرض فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله عز وجل فيقولان له ما دينك kenapa enggak baca fayaqulani lahu فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو محمد رسول الله فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله عز وجل
فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد في قبره مد بصره. Baik, bismillah. Kemudian berkata Nabi kita alaihi salatu wassalam, innal 'abdal mu'mina idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah. Sesungguhnya hamba yang beriman kalau misalnya dia fi inqita' dalam keterputusan dari dunia dan mau berangkat menuju akhirat. Jadi dia ini bentar lagi mati ya. Sebentar lagi mati, tapi belum sampai akhirat, menuju alam barzakh tapi belum mati. Nazala ilaihi malaikatun minas sama, maka turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit. Allah utus, Allah turunkan kepadanya. Ini untuk hamba yang beriman. Bagaimana karakter malaikat-malaikat tersebut? Di sini Rasulullah SAW mendeskripsikan hal-hal yang akan dilihat oleh hamba yang beriman, karena hamba tersebut ketika melihatnya hamba tersebut tidak bisa mendeskripsikan kepada orang-orang yang hadir, karena hamba itu tersibukkan dengan nasibnya sendiri. Dia nggak bisa ngomong, nggak bisa. Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang gaib, misalnya bahkan anak indigo sekalipun atau apa, kadang-kadang nggak bisa dia deskripsikan kepada orang-orang. Ya, saking memang ini hal yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Tapi kita melihat hal ini sebelum kita melihatnya kelak. Melihatnya melalui hadis Nabi SAW, dan kita wajib percaya untuk hal ini. Malaikat-malaikat tersebut kalau datang kepada orang beriman, karakternya apa? Bidul wujuh, yaitu putih wajah-wajahnya. Ya kalau misalnya digambarkan sekarang manusia yang putih wajahnya seram jadinya. Tapi kan kita, ya makanya kita nggak bisa menyamakan dengan alam dunia kita gitu loh. Ya bidul wujuh, dan putihnya wajah tersebut bukan berarti pucat, ngeri, serem, bukan. Malah justru indahnya mereka. Ka'anna wujuhahumus syams, seolah-olah wajah-wajah mereka itu adalah matahari. Ma'hum kafnun min akfanil jannah, bersama mereka itu ada kafan dari kafan-kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan olesan semacam balsem, minyak dan semisalnya dari surga. Ya. Jadi orang yang mati, orang beriman yang wafat, itu ada kafan duniawi, ada kafan surgawinya, yang hanya dilihat oleh sang mayit dan juga tentu para malaikat itu. Dan juga mendapatkan olesan minyak dan semisalnya, yang mungkin di dunia ketika dia dimandikan, ya akan dimandikan nih, mungkin ada semacam sabun dan semisalnya, maka akan mendapatkan juga nanti kalau dia beriman hanut min hanutil jannah. Inilah orang-orang yang akan masuk surga gitu. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sampai kemudian mereka duduk, ya. Duduk dan tampak di depannya sepanjang mata memandang. Duduk di sekitar calon mayit ini. Ini mereka yang mengatakan nanti akan ada perkataan. Thumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa 'inda ra'sih. Kemudian datang malaikat maut, sampai malaikat maut itu duduk di dekat kepalanya. Sampai malaikatul maut itu duduk di dekat kepalanya. Fayaqul, maka berkatalah. Siapa yang berkata? Malaikatul maut. Malaikatul maut berkata, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah. Muter-muter. Keluarlah engkau, wahai jiwa yang tenang.
Ini an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Keluarlah engkau. Ini berarti khitabnya kepada nafs, yaitu jiwanya, menuju pengampunan dari Allah Ta'ala dan keridhaan Allah Ta'ala. Maghfirah menunjukkan hamba beriman ini memang punya dosa, tapi Allah akan mengampuninya. Taib, itu yang perkataannya. Dan mungkin ketika itu orang beriman ini sebelum matinya dia agak khawatir akan masa depannya di akhirat. Ketika dia tahu mau mati dan sedih gitu, akan meninggalkan dunianya, meninggalkan keluarganya dan seterusnya. Tapi malaikat-malaikat yang turun dari langit tersebut akan mengatakan kepadanya, la takhaf, jangan takut, jangan sedih, ya, dan bergembiralah dengan kabar dari surga. Ya, sebagaimana di surah Al-Furqan. Kemudian fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fiyyis sama min fiyyis siqai fayakhudha. Maka keluarlah ruh tersebut, jiwa tersebut. Dia jiwanya keluar dengan cara mengalir seperti mengalirnya tetesan dari mulut bejana air. Kemudian terambilkanlah itu nyawa. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha. Ketika malaikat maut tersebut mencabut nyawanya, maka malaikat-malaikat yang tadi turun dari langit, yang sepanjang mata memandang banyak itu tidak sedikit pun menyisakan waktu buat malaikatul maut untuk menggenggam roh tersebut. Melainkan langsung mereka rebut, mereka ambil. Paham nggak? Hah? Paham? Mau dipraktekin sekarang? Ntar dulu deh, masih banyak dosa. Ya. Jadi ketika udah keluar nih rohnya, belum seberapa jenak gitu, langsung direbut oleh para malaikat-malaikat itu untuk dibawa ke langit. Fa yaj'aluha fi dzalikal kafan. Kemudian mereka membungkus roh tersebut di kafan surgawi, wa fi dzalikal hanud, dan dibalsemi dengan balsam surgawi, dibaluri dengan baluran surgawi. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard. Dan kemudian keluar darinya seperti seindah-indah, sebaik-baik aroma misik yang ditemukan di atas muka bumi. Jadi tapi ini gaib gitu loh. Dan alhamdulillah atas gaibnya ini gitu loh. Dan ketika kita tahu ini gaib, maka kalau ada kelihatan serupa dengan ini dan masuk ke alam dunia kita, maka ketahuilah itu tetap tidak bisa menjadi dalil orang ini sedang mendapatkan nikmat kubur atau nikmat kematiannya. Karena ini gaibnya. Misalnya dia mati dalam keadaan senyum, misalnya dia mati dalam keadaan harum, ya itu menjadi indikator. Tapi bukan menjadi pemastian bahwa dia memang husnul khatimah atau apa, itu gaib. Maka hal tersebut itu gaib. Pokoknya kita berharap aja yang terbaik buat orang muslim gitu aja. Ya memang ada indikasinya dan harapan kita semakin kuat dengan indikator tersebut. Tapi untuk memastikan dia husnul khatimah, menstatementkan dia telah husnul khatimah, Allahu a'lam. Itu yang lebih selamat, ya. Lebih selamat seperti itu. Bukan berarti kita ragu bimbang bisa jadi dia dapat satu kubur. Enggak, kita enggak usah ngomong gitu. Tapi kita doakan saja khalas. Ya. Ya mungkin saja ada orang mati kemudian tercium darinya aroma yang aroma yang indah gitu. Tapi ya itu gaib. Ini hal gaib. Tidak bisa kemudian kita pastikan karena gaibnya dia. Dan kalaupun itu terjadi, ada banyak ihtimal. Imma memang misalnya itu ada refleksi dari alam gaibnya ini masuk ke alam dunia kita, dan itu mungkin saja kalau Allah berkehendak. Tapi namanya gaib, kita nggak bisa memastikan. Bisa juga ihtimal kedua itu dari syaitan. Bisa nggak? Iya. Syaitan kadang-kadang kan menghadirkan aroma yang tertentu
aroma melati kadang-kadang, aroma tertentu, aroma baik busuk atau enak harumnya. Ya, bisa jadi syaitan kemudian misalnya ahlul bid'ah, orang yang jelek perangai dan seterusnya, dia mati dalam kefasikannya tapi harum, supaya apa? Menjadi fitnah, supaya orang-orang menyangka bahwasanya terlihat orang ini walaupun fasik, lihat akhirnya orang-orang meremehkan kefasikan. Ya, bisa aja menjadi fitnah. Jadi ini hal gaib yang kita tidak bisa memastikan, menta'yin untuk orang-orang tertentu. Kemudian fayas'aduna biha, maka mereka pun, para malaikat tersebut mengangkat roh ini, fala yamurruna biha ala mala'in min malaikatis sama'i illa qalu ma hadhihi ar-ruhu at-thayyibah, maka tidaklah mereka melewati ala mala'in min malaikatis sama', melewati para punggawa malaikat-malaikat di langit. Jadi malaikat-malaikat langit itu banyak, ikhwan. Ya, tapi enggak kelihatan, gaib. Melainkan mereka itu para malaikat yang di langit akan berkata, ma hadhihi ar-ruhu at-thayyibah. Ini nyawa yang bagus nih. Nyawa siapa ini? Rohnya siapa ini? Wong apik iki, gitu kan? Fayaqulun, maka kemudian malaikat yang pembawa jenazah ini, mereka disebut malaikat a'wanu malaikatil maut, para pembantu malaikatil maut. Mereka berkata fulan bin fulan, disebutkan namanya dan nama bapaknya, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, disebutkan dengan sebaik-baik nama, asma, sebagus-bagus nama yang dijuluki di dunia. Ya, kalau misalnya ternyata nama aslinya, misalnya nama aslinya Pepen misalnya, jeleknya ya, jelek banget namanya, ya nggak enak. Tapi kemudian karena dia hijrah, ya ngaji, kemudian pada ikhwan nyebut dia bukan Pepen, ya misalnya nyebut dia Abu Rahmat misalnya. Nama yang mana lebih bagus, Pepen apa Abu Rahmat? Abu Rahmat lah. Maka disebutlah ini Abu Rahmat bin siapa, gitu loh. Ya. Nah, disebut nama yang terbaiknya, ya. Kemudian yusammunahu biha fid dunya hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai kemudian mentok di langit dunia. Ini langit paling rendah loh. Langit paling rendah yang di sana ada planet-planet yang bisa disaksikan para astronom. Itu langit paling rendah itu. Dan itu dalam sekejap. Jadi ketika mayit baru wafat, ya seperti itu keadaannya itu. Antum masih di dunia menyaksikan ini bak jasad gitu loh. Tapi rohnya kalau dia beriman, ya seperti ini keadaannya, sedang di langit dunia sana. Ya. Jauh di atas bintang-bintang yang kita lihat sekarang gitu loh. Jauh. Allahumma. Di sini lihat dengan sejenak seperti itu tuh. Kalau udah alamnya pindah tuh. Alam roh, alam barzakh, kuasa Allah Ta'ala. Fayastaftihuna lahu. Kemudian malaikat-malaikat yang menjaga pintu-pintu langit terdasar itu membukakan untuknya, meminta para malaikat yang membawa jenazah ini, yastaftihuna lah, minta dibukakan, tolong buka. Fayuftahu lahu, dibukakanlah pintunya untuk orang mukmin ini. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Dari langit pertama ini menuju langit kedua. Malaikat-malaikat yang di situ kemudian mentasyi'ul janazah. Ngerti enggak artinya tasyi'ul janazah? Kayak antum lagi gopong jenazah nih. Orang-orang warga ngelihat nih ada jenazah. Kemudian mereka ikutan apa? Mengiringi sampai ke kubur itu. Jadi para malaikat pun mentasyi' jenazah ini, ikhwan. Min kulli sama, setiap langit, Masya Allah. Berarti makin atas makin bertambah enggak? Makin bertambah. Oh, insya Allah reaksi. Masya Allah. Masya Allah.
Masya Allah, Masya Allah. Minal ajaib wal gharaib ya. Masya Allah. Anak kirain Pak ini mana sama Pak Abu Ja'far. Ya, ternyata Masya Allah. Fayusayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'in allati taliha. Terus begitu. Hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'ah. Sampai kemudian ke langit berapa? Langit 7. Allahu Akbar. Anda sudah pernah ceritakan kepada antum tentang perkataan Ibnu Mas'ud, ya? Jarak antara satu langit dengan langit berikutnya berapa tahun perjalanan? 500 tahun perjalanan. Tapi kalau dalam hitungan alam barzakh sekilat itu, secepat itu, ya. Maka ketika mayit jasadnya sedang diurus, dimandikan, dibersihkan, sungguh itu rohnya itu sedang mengalami ini kalau dia beriman. Antum masih di bumi, masih ngurus hidup antum, rohnya orang beriman ini sudah mencapai ke langit-langit 7. Fayaqulullah, kemudian Allah Ta'ala berkata, Uktubu kitab abdi fi illiyin. Catat nih. Catat kitab hambaku ini di illiyin. Di surat apa tuh? Amma adraka ma illiyun, kitabun marqum. Al-mutaffifin. Wa a'iduhu ila al-ardh. Dan kembalikanlah dia ke bumi. Ya, nyawanya dikembalikan ke bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Sesungguhnya aku telah menciptakan dia dari bumi dan aku mengembalikan dia ke bumi, ke dalam bumi, dan dari bumi tersebut aku akan mengeluarkan dia lagi nanti di hari kiamat. Maka kemudian qal fatu'adu ruhuhu ila al-ard fayatihi malaka. Maka kemudian dikembalikanlah ruhnya ke bumi. Fayatihi malaka. Dan kemudian datang kepadanya 2 malaikat. Ini bagi yang orang mukmin biasa ya, kalau mati dalam keadaan syahid, mujahid fi sabilillah, maka ruhnya tidak di bumi. Ruhnya berada di perut burung yang kemudian mengitar-ngitar di pepohonan-pepohonan surgawi. Itu ya, rohnya doang tapi ya, kalau jasadnya belum. Bagi yang mati syahid. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka didudukkanlah dia 2 malaikat nih. Malaikat apa namanya? Disebut oleh ulama Munkar dan Nakir menurut sebagian ulama ya, enggak semuanya. Maka keduanya kemudian berkata kepada roh tersebut. Jadi yang ditanya ya tentu rohnya, karena jasad hanyalah jasad gitu loh. Sehingga ini kan didudukkan. Yang duduk rohnya atau jasadnya? Rohnya. Ya. Berarti ini menunjukkan bahwa roh itu berbentuk terkira. Berbentuk sama seperti ini. Hanya saja bagaimana bentuknya itu Allah a'lam. Maka roh itu gaib. Roh kita ini gaib loh bagi kita. Ajib. Antum hanya melihat sekarang penampilan jasad antum. Roh antum hakikatnya gimana itu Allah lebih tahu. Ya, Allah lebih tahu. Nah kemudian ditanya dia, Man Rabbuk? Nah itu dia tuh. Ya, jadi kalau ada santri yang suka terlambat bangun, tanya, Man Rabbuk? Bangun dia, Allah Rabbi gitu. Bangun. Ya, gituin aja. Santri yang susah bangun tuh. Di pesantren itu ada banyak nih, Man Rabbuk gitu. Ntar antum yang di-prank juga kayak gitu. Ya dia berkata Rabbi Allah, gampang, mudah. Ya. Rabbku adalah Allah, Rabb saya adalah. Fayaqulani lah, ma dinuk?
apa agama kamu? Maka berkata dia, dini al-Islam, agama saya Islam. Fayaqulani lah, ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fiikum? Siapa ini orang yang telah diutus kepada kalian? Dia bilang Muhammad Rasulullah. Hadis ini menunjukkan, dan ini pendapat sebagian ulama, bahwasanya ini fitnah kubur ini namanya fitnatul qabr. Beda dengan azab kubur. Fitnah kubur itu akan bukan menimpa. Fitnah kubur itu akan terjadi pada kebanyakan ruh manusia, tapi di umatnya dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kata sebagian ulama. Fitnah kubur bukan azab kubur. Fitnah kubur itu pas pertama-tama itu ditanya. Fitnah itu kan pertanyaan di sini, ikhtibar, ujian. Fitnah kubur itu akan menimpa banyak dari manusia di umat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ngerti gak di sini, Pak? Di banyak umat, tidak di semuanya, tapi di kebanyakan atau di banyak dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kenapa kita katakan begitu? Ini para ulama mengatakan begitu. Pertama, tidak semua kita umatnya Muhammad SAW ditanya di kuburnya tentang Madinah, karena ada dalil yang menunjukkan pengecualian tersebut. Dalilnya mengacu pada kata Nabi SAW yang maknanya, ya, pokoknya depannya kafa bi bariqatis saif fitnatan li syuhada atau kama qala Nabi SAW. Cukuplah kilatan pedang di peperangan itu sebagai fitnah buat syuhada. Di situ ujiannya, di situ ujian keimanannya. Kalau kemudian dia mati dalam keadaan syahid, maka dia tidak mendapatkan fitnah kubur. Ala tul langsung dia kemudian rohnya dibawa ke surga, ke surga rohnya doang bersama burung-burung yang bertengger di pepohonan surgawi di bawah arsy. Nah, berangkat juga dari itu. Maka ketika kita tahu derajat syuhada di atas keumuman salihin dan di bawah siddiqin dan anbiya, ya enggak? Al-anbiya wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Maka mafhum muwafaqah dari situ atau qiyas aulawi dari situ, wallahu a'lam, siddiqin juga tidak ditanya di kuburnya, melainkan khalas langsung. Bagaimana dengan nabiyin? Nabiyin lebih-lebih, ya enggak ditanya. Ya, itu tak. Madinuk, saya kan nabi gitu kan. Masa masih ditanya lagi? Ya kan? Kemudian siapa ini manusia yang diutus kepada Allah? Ya saya nabi gitu kan. Jadi enggak ditanya. Oke? Paham di sini mafhumnya. Itu poin pertama. Poin kedua, ketika kita lihat di sini, ikhwan, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapa orang ini yang telah diutus kepada kalian? Jawabannya adalah di Muhammad Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa saya mendapatkan fitnatul qabr itu dari kalangan umatnya, umat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Apa arti umat dakwahnya? Beda. Umat istijabah dengan umat dakwah. Umat istijabah itu ya alhamdulillah kita umatnya Nabi Muhammad SAW yang menjawab seruan beliau. Tapi umat dakwah semuanya, baik yang kafir maupun mukmin. Orang-orang Yahudi Nasrani sekarang termasuk umat dakwah. Umat yang didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum mukminin, dan didakwahi oleh mukminin. Itu umat dakwah itu. Tapi tidak boleh dimutlakkan mereka adalah umat Nabi Muhammad, enggak boleh. Yang dimutlakkan umat Nabi Muhammad adalah umat yang menjawab seruannya Nabi SAW. Begitu. Ya. Oke, kemudian wa ma ilmuk? Apa pengetahuanmu? Apa ilmumu bagaimana? Maka berkata dia, qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku telah membaca kitab Allah dan aku mengimani dan mempercayainya dengan benar. Makanya di hati ana
sangat senang dengan doa sebelum tidur yang diantaranya apa? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika. Nanti pada akhirnya kemudian ada amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa tersebut? Siapa yang membaca doa tersebut sebelum dia tidur dan dia mati dalam tidurnya, surga buat dia. Kenapa begitu ikhwan? Include semua ini. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika, man rabbuk? Allah. Antum bangun-bangun dari tidur kemudian ternyata udah dikubur, udah di dalam alam barzakh, ditanya dan kalimat terakhir antum doa tersebut. Ya enggak? Makanya kata Rasulullah surga ini orang seperti ini. Allahumma inna aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika dan seterusnya. Itu tauhid full murni. Kemudian nanti akan ada pertanyaan apa? Madinuk Islam aslamtu nafsi ilaika. Kemudian siapa nabimu? Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kalimat terakhir kita mengikrarkan tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga wa ma ilmuk? Qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Tentang kitab Allah, amantu bi kitabika alladhi anzalta. Oke, doa sebelum tidur itu diantaranya. Doa yang sangat bagus, sangat bagus. Apalagi doa tersebut melepas peluh, lelah dan kesah antum selama ini di hari ini misalnya. Hari ini begitu repotnya antum. Ngajar repot, dagang repot, ya. Terus pergi pun repot. Ini masya Allah banyak pikiran-pikiran dan beban-beban. Keluarga ini itu. Namun di akhir malam menuju pembaringan, menuju tidur antum, ya Allah saya menyerahkan jiwaku padamu. Langsung plong itu. Wajjahtu wajhi ilaika, aku hadapkan wajahmu, hadapanku kepada engkau ya Allah. Kemudian setelah itu wa fawwadtu amri ilaika, aku titipkan urusanku kepada engkau ya Allah. Masya Allah langsung plong itu. Ya. Kemudian ya ikhwan, fayunadi munadin minas sama. Kemudian ada pemanggil dari langit. An sadaqa abdi, katanya hambaku telah jujur. Karena pas saat itu enggak ada lagi orang bisa bohong ya ikhwan. Hambaku telah jujur, fa'afrishuhu minal jannah. Maka berikan kepada dia bentangan firash. Ya, bentangan itu maksudnya makan untuk bertabawu gitu, yaitu untuk tinggal, tempat tinggal terbuat dari surga, tapi bukan masuk surga ketika itu belum. Makanya disebut minal jannah, bukan fil jannah. Wa albisuhu minal jannah, berikan dia pakaian yang terbuat dari pakaian surgawi. Wa aftahu lahu baban ilal jannah, bukalah dia pintu menuju surga, terbuka buat dia. Ya, nanti akan ada lanjutannya setelah dibaca. Qal fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi mad basar. Kemudian dibentangkan padanya kuburnya sejauh mata memandang. Kubur duniawi yang kita lihat sesempit itu, 1 meter pun belum tentu, bahkan enggak 1 meter ya, sempit. Namanya sempit kalau yang lahat kan di pojokan ada kayu-kayu dipan-dipannya, disinilah dia mayit. Itu secara fisik duniawi. Tapi kalau dia alam barzakhnya, kalau dia mukmin, maka itu lebih seluas mata memandang, luas sekali. Ya, masya Allah. Begitu, makanya alam gaib seperti ini udahlah nggak usah kita kemudian tak cari tahu bagaimana, kemudian ayo kita eksperimen yuk dikubur berapa hari kemudian, ya, atau apa recorder tanam di dalam kuburan pengen denger apakah ada nikmat, nggak bakal tuh. Kalaupun kedengeran itu bukan sesuatu yang merupakan azab atau nikmat kubur, yakin deh nggak bakal, karena dia gaibkan secara mutlak untuk manusia. Tapi untuk suaranya saja tidak digaibkan oleh Allah untuk sebagian dari makhluknya, yaitu binatang. Dan binatang itu pun ketika mendengar, apakah mereka mendeskripsikan pendengar mereka? Kambing misalnya lagi makan di kuburan, telinga langsung gini. Saha ya gitu, nggak ada. Nggak bakal kan? Nggak bakal. Dan mereka nggak tahu itu apa, nggak tahu. Karena mereka nggak berakal dan nggak tahu hal-hal seperti ini. Ini ibrahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya manusia diberi kemampuan seperti binatang-binatang itu, taubat semua, soleh,
Soleh semua, nggak ada orang kayak Abu Maryam. Soleh semua. Iya, semangat ada. Karena hari apa ya waktu itu nggak ada. Rabu ya. Rabu nggak ada. Memang Rabu itu lebih indah kajiannya. Cuman nggak ada sasaran gitu loh. Lebih enak aja, lebih apa ya? Lebih plong gitu hatinya tuh. Alhamdulillah nggak hadir. Sekarang itu berat menumpuk berat tapi ada sasarannya ya. Ya gitu. Oke Om Maryam. Enggak apa-apa kan ada gitu kan? Ya insyaallah terus-terusannya. Ayo, fadhal lanjut Iqra. Wa bihi qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajh hasanul thiyabi tayyibur rih fayaqul abshir billadhi yasurruk hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu fayaqulu lah man anta fawajhuka الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي طيب أحسن خلاص نكفي هنا قال ويأتيه رجل حسن الوجه. Ini di kuburnya Mas ini. Datang kemudian kepada dia seorang pria, wajahnya bagus, hasanut thiyab, pakaiannya bagus, tayyibur rih, aromanya pun bagus. Dikubur. Ya. Dan ini di alam barzakh sekali lagi. Enggak mungkin di alam dunia. Mana ada orang di dalam tanah kemudian kayak gitu? Enggak mungkin. Alam barzakh, alam dia, dan tidak mungkin kita menyaksikannya. Kita masih di dunia ini. Dikarakterkan di sini 3 hal ya, kawan. Orang ini datang ke mayit ini ke hamba yang mukmin ini 3 karakter. Pertama, hasanul wajah. Wajah yang hasan itu imma dia hasan secara bentuk, imma dia hasan secara apa ya? Senyuman dan ramahnya. Dan kemudian hasanul thiyab, pakaiannya bagus seperti pakaian Syekh Abu Rahmat ini, Masya Allah. Sama Syekh Reksi, Masya Allah. Jubah. Antum Pakistan pakainya enggak? Jubahnya Pakistan atau bukan? Sukabumi. Baik. Hasanul thiyab, pakaiannya bagus. Dan pakaian bagus yang disifati oleh Rasulullah itu putih. Pakaian putih ya. Kemudian tayyibur rih, aromanya juga bagus. Ya. Fayaqul, berkata kemudian orang tersebut, jadi orang rajul bentuknya pria, abshir billadhi yasurruk, bergembiralah terhadap apa yang menyenangkanmu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah hari yang telah dijanjikan kepada engkau selama di dunia, telah dijanjikan kepada engkau. Fayaqululah, maka dia kemudian bertanya, man anta, ini menunjukkan dia tidak tahu siapa orang ini. Siapa engkau? Maka fawajhuka alwajhul ladzi yaji'u bil khair. Wajahmu ini wajah yang mendatangkan kebaikan. Maka berkata, ana amalukas salih. Saya adalah amalan solehmu. Begitu. Saya adalah akumulasi dari amalan solehmu. Jadi amalan soleh itu nanti akan berwujud seperti manusia dan dia akan hidup di alam barzakh. Dan begitu juga nanti amal yang buruk. Mungkin di pikiran kita kemudian bagaimana kalau orang itu setengah-setengah. Nah, ini kita serahkan kepada Allah ya. Apakah setengah jelek setengah buruk, ini kembali ke Allah. Kita nggak boleh mereka-reka gitu ya. Atau datang dua-duanya. Allah alam. Kita hanya melihat di sini hamba yang mukmin mutlak kelas. Nggak usah direka-reka kemudian bagaimana nanti bagaimana saya kayak gimana kok saya setengah-setengah gini, Allah alam. Kita berharap aja pada Allah sambil beramal saleh. Maka saking gembiranya dia kemudian dia berkata, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Rabb, tegakkanlah hari kiamat, segerakan hari kiamat hatta arji'a ila ahli wa mali. Sampai saya kembali ke keluarga saya dan juga harta benda saya.
Apakah mikir harta benda? Di sini maksudnya adalah dia itu membayangkan tuh pengen lagi hidup bersama dengan keluarganya, mendapatkan kenikmatan beramal soleh ini gitu loh. Apakah di sini dia ingin kembali ke dunia ya? Pengen kembali ke dunia? Enggak, bukan kembali. Makanya bilang aqimis saah, cepetin hari kiamat, karena dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yadhunnun, zan di sini maknanya ya'lamun, betul-betul mengilmui dengan yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Rabb mereka dan akan kembali kepada Rabb mereka. Orang-orang seperti ini, ya, maka mereka, ya Allah, cepat-cepat hari kiamat, ya Allah, segerakan hari kiamat, ya, supaya saya bisa ngumpul lagi dengan. Jadi orang manusia itu akan terikat dengan keluarganya, ikhwan. Manusia akan terikat dengan keluarga, lingkungan, dan orang-orang yang selama ini dia seru. Iya. Ana misalnya, ya, ketika misal ana wafat nanti, ya seperti antum-antum yang sering ana lihat untuk kajian, itu juga akan kepikiran, beneran. Buktinya ini akan kepikiran. Dan juga buktinya di surat Yasin, ikhwan. Buktinya di surat Yasin. Ketika qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini ada seorang pria yang dia berdakwah dan didustakan oleh kaumnya sendiri, dilawan oleh kaumnya, akhirnya dia mati. Maka dikatakan kepada dia, masuklah kamu ke surga. Maka apa kata dia? Ya laita qaumi ya'lamun. Aduhai, sekiranya kaumku itu tahu bima ghafara li rabbi, sekarang aku telah diampuni oleh Allah dan Allah menjadikanku sebagai orang yang dimuliakan. Jadi orang yang berdakwah kemudian dia dilawan sama kaumnya, sama keluarganya, sama orang sekitarnya, dilawan dia. Maka ketika wafat kemudian Allah Ta'ala nyatakan dia penghuni surga atau dikubur dia dapat kenikmatan, dia teringat, duhai, sekiranya dulu orang-orang yang melawan saya itu mengetahui sekarang saya dapat kenikmatan. Apalagi kalau ternyata dia berdakwah dan kemudian dia ada keluarga, orang terdekat, teman kajian yang selama di dunia itu selalu bersama dan menikmati ilmu dan amal saleh, itu bakal keinget, ya Allah, seandainya itu saya, Allah, cepat-cepat saya pengen ketemu dengan orang-orang terdekat saya yang apa, yang kita bareng-bareng ngaji, kita bareng-bareng dakwah, kita bareng-bareng beramal saleh. Bakal begitu, ikhwan. Itulah manusia, itulah insan. Nah, insan dari kata uns, yang artinya dekat. Mesti kita ada kedekatan ruhani kepada orang-orang tertentu. Bahkan kepada orang yang mencela dakwah kita pun, kita akan kepikiran nanti baik di kubur kita atau di akhirat kita. Jadi orang ini berandai, ya Allah, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya, ini menunjukkan dia betul-betul ingin kembali kepada keluarganya, bukan kembali kepada dunia, tapi pengen ketemu keluarganya lagi, kangen sama keluarganya. Makanya sebagian dari roh-roh ini hadir di mimpi sebagian orang. Hadir di mimpi sebagian orang. Bisa jadi karena kuasa Allah Ta'ala mengabarkan sesuatu, tapi tetap ya, namanya mimpi itu tidak bisa menjadi mustanad al-ilm, ya. Mimpi ini nggak bisa menjadi mustanad al-yaqin. Mimpi ini hanyalah zon. Kalau antum mimpikan orang saleh, kemudian dia bilang, alhamdulillah saya mendapatkan kenikmatan di kubur, ya antum doakan, tapi jangan jadikan itu sandaran bahwa saya begitulah dia sekarang keadaannya, karena ini gaib. Ini gaib, indikasinya ada, tapi nggak bisa kita pastikan, karena udah alam berbeda gaib dari kita, begitu. Ya, wallahu taala alam. Mungkin cukup sampai sini insyaallah untuk yang hamba yang kafir, insyaallah pada Jumat, next Jumat insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.